kita akan berdiskusi tentang literasi pada kali ini. Nah, lebih tepatnya itu literasi yang berhubungan dengan dunia kepenulisan. Nah, jadi yang kita ajak diskusi kali ini berbeda nih. Biasanya kebanyakan laki-laki ya. Nah, sekarang perempuan nih. Karena emang yang kita undang ini beliau menggerakkan sebuah komunitas untuk orang-orang yang bersemangat agar bisa menulis. Ya, di zaman sekarang kita tahu bagaimana literasi itu, terutama literasi menulis itu tidak digandrungin sama anak muda. Nah, malah narasumber kita justru membuat komunitas yang menggerakkan anak-anak untuk mau menulis. Nah, jadi nanti kita akan tanyakan nih, apa sih latar belakang kenapa komunitas ini dibentuk dan apa saja program kerjanya. Mungkin kita sapa saja Neni Sumarni. Assalamualaikum, Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oke, gimana nih kabarnya, sehat? Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Mungkin lebih biar lebih cepat, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, biar yang lain bisa mengenal. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Neni Sumarni, saya dari Kuala Tungkal, Tanja Barat, lulusan dari UNSS Jambi tahun 2017, masuknya 2013. Kuliah di jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Saat ini menjadi Mm-mm. guru TK, Bang. Oh, oh, TK ya. Oke, ya, baik. Jadi dari sejarah ya. Jadi latar belakangnya eh, background pendidikannya sejarah di UNS Jambi, tapi komunitas yang digerakkan itu komunitas menulis. Oke, baik. Mungkin langsung saja nih. Bisa ceritakan tentang komunitas yang Nenis bikin itu, ya? Silakan. Nama komunitasnya Komunitas Literasi Kadin Lako Jambi. Asal pula berdirinya itu keresahan saya bersama temen, ada satu lagi namanya Nur Fadliati, beliau dari Kerinci. Mm-mm. Nah, di tahun 2017 itu kan awal saya lulus. Nah, di awal saya lulus itu merasa ada sesuatu yang kurang. Setelah kuliah, merasa ada yang kurang. Udah dapat ijazah nih, udah ada nilai sesuai keinginan, tapi merasa yang kurang. Nah, mencoba untuk menggeluti di dunia kepenulisan. Mm. Awal dulu untuk dapat materi seperti sekarang. Nah, awal mulanya dari menulis ketemu sama tokoh hebat. Alhamdulillah sampai sekarang orangnya masih ada. Nah, siapa sih tokoh yang memotivasi saya? Di salah satunya Bang Wasril. Bang Wasril dulu pernah ngisi di salah satu organisasi, melihat bagaimana Bang ngisi menjadi materi, wah ini keren, bisa ditiru. Nah, dari sana mencoba untuk menggerakkan pemuda di komunitas. Kemudian setelah mendirikan itu tidak langsung berjalan, Bang. Kami merasa kesulitan mengembangkan konsepnya, itu belum ada. Tapi sering berjalan waktu, kami terus belajar. Alhamdulillah bisa sampai sekarang masuk ke tahun ketiga. Mm. Program yang sudah dijalankan itu ada kelas menulis Jambi, sekarang udah masuk ke batch 4 buku, sekarang masuk ke editing. Nah, yang selain itu ada kelas menulis intensif, targetnya itu buku solo. Alhamdulillah udah di batch 2, udah ada 2 orang yang kami luluskan. Bukunya itu sejak satu yang udah terbit, satu lagi dalam proses. Terus program yang ketiga ada ruang baca. Ruang baca ini targetnya mencoba untuk mendisiplinkan para peserta bisa baca. Ada Mm. grup ruang ada grup komunitasnya juga. Alhamdulillah saat ini kurang 100 peserta yang di dalamnya. Kalau dulu minggu aktif materi, kalau sekarang mencoba untuk buat konsep baru gitu. Mm. Oke, oke, oke. Berarti eh
berawal dari karena termotivasi ya, dengan termotivasi mengikuti agenda kepenulisan, akhirnya berusaha ingin menggerakkan. Itu apa ya? Yang menjadi alasan kenapa membuat komunitas itu. Kenapa nggak sendiri-sendiri saja itu? Kenapa mesti membuat komunitas itu? Itu ada apa ya? Ada alasan lain itu. Apa alasannya? Ya, alasannya kenapa harus membuat komunitas karena merasa kalau hanya untuk diri sendiri itu tidak ada bermanfaat, sedangkan kita di dunia itu harus menjadi orang yang bermanfaat. Jadi merasa besok kalau sudah meninggal apa yang bisa dipertanggungjawabkan, apa yang kasih tahu ke Allah, ini aku sudah buat komunitas. Nah, misal kayak gitu, Bang. Hmm, oke. Semoga dengan mendirikan komunitas ini bisa menolong kami di Oke, oke, oke. Dibuat nama komunitasnya Kajang Lako. Mungkin ada yang belum tahu nih, Kajang Lako itu apa? Bisa dijelasin? Kajang Lako Jambi. Jadi Kajang Lako Jambi itu identik kalau di Jambi namanya rumah. Nah, jadi rumah untuk menulis tempat untuk teman-teman yang masuk lah. Jadi targetnya komunitas literasi Kajang Lako Jambi ini pemula dari Jambi. Targetnya itu pemuda Jambi. Jadi dulu hanya ada 1 orang, kemudian nambah 3 orang. Sekarang banyak. Hmm. Oh, oke ya. Jadi Kajang Lako itu Targetnya rumah. kami tidak hanya pemuda. Hmm. Jadi ada ibu-ibu juga ya? Atau bapak-bapak gitu? Ya, targetnya nanti ya kalau sudah ini besar, jadi targetnya tidak pemuda tapi juga semua umum. Ada kelas-kelas khususnya. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi kalau cara kalian mempromosikan agar orang mau bergabung itu apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan pertama manfaat, yang kedua menjadi pemateri di komunitas. Hmm. Awal-awal dulu kami mengajak adik-adik tingkat, khususnya saya mengajak adik tingkat dari jurusan juga, Bang. Nah, Hmm. sekarang menjadi ini PJ Humas di LKLJ. Awalnya kan kami berdua. Jadi yang mendesain semua itu hanya berdua, mengkonsep semua itu masih berdua. Tapi masuk di tahun kedua, kami mencoba untuk mengajak orang lain bergabung. Alhamdulillah sekarang udah ada PJ Humasnya. Hmm. Jadi dari sana ada poster-poster yang menarik. Wah, ini ada kelas ya Kak, kelas menulis, ikut dong. Nah, dari beberapa teman yang menyebar flyer, beberapa teman yang merasakan manfaatnya, alhamdulillah bisa banyak yang ikut. Dan itu pesertanya tidak hanya dari Jambi, tapi juga dari Hmm. luar Jambi. Oh, karena online ya? Ya, Bang, jadi komunitas ini berdirinya tanggal 10 Maret. Kan corona masuk Indonesia yang kita di lockdown tanggal 17 Maret. Nah, jadi LKLJ itu berdiri 10 Maretnya, sebelum itu, 7 hari sebelum corona lockdown Oh, di Indonesia. terpaksa harus online ya? Ya, kalau Oh, nggak online kemungkinan pesertanya dikit. Tapi karena online, perkembangannya lumayan cepat. berapa tadi pesertanya yang apa dia yang ada di grup? 200-an kurang lebih. Wih, banyak juga rupanya ya. Itu yang ya, itu yang apa ya? Yang kurang aktif lah. Cuman kalau yang aktif ada di kelas-kelas gitu. Kelas-kelas khusus. Misal angkatan pertama pesertanya 25 orang, kelas Hmm. kedua 30 orang. Jadi ada kelas-kelas yang masing-masing setiap ini ya. Oh, iya, 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 iya. Dan mereka punya target gitu ya? Kami memberitahu ke peserta sebelum masuk, kami punya target ini. Target kami, teman-teman harus bisa menulis 1 buku solo dalam Mm-mm. waktu 1 bulan. Nah, itu yang kelas menulis intensif. Kalau yang kelas menulis Jambi itu targetnya buku antologi. Oh, itu kalau gabung komunitasnya berbayar ya atau gimana?
Gratis pendaftarannya, cuman pas di akhir nanti bayar untuk pembelian buku antologi. Oh, berarti kalian tuh sebagai Menariknya di hmm. buku yang ketiga itu cetak ulang Bang, yang judulnya titik terendah itu di luar dugaan kami gitu. Oh, udah nyetek berapa itu? Sampai ratusan? Enggak sampai. Hmm. Maksudnya kan dari perubahan yang awalnya masih sedikit, tapi masuk ke bagian batch 4 itu perubahannya besar sampai cetak ulang itu kan hal yang luar biasa. Kami memulainya itu dengan nol banget gitu, dengan nggak ada Hmm. yang memotivasi, nggak ada pendukung lain. Kami cuma berdua dengan melakukan sebisa kami, alhamdulillah bisa sampai segitu kan luar biasa gitu. Iya, 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 iya. Dan intinya kan awalnya mereka barangkali tidak ada tempat diskusi ya. Nah, jadi dengan adanya komunitas Nah, yang iya. dibikin bisa berdiskusi dan punya tantangan juga dengan adanya target, itu kan sehingga memang terbentuklah buku itu. Dan berarti kalian tuh memfasilitasi antara penulis dengan penerbit gitu ya. Jadi menjembataninya itu. Iya, Oke. Mungkin bisa diceritakan ada nggak pengalaman menarik selama menggerakkan komunitas ini? ada. Jadi sebelumnya belum mengenal orang banyak, setelah mendirikan komunitas tuh jaringan cepet banget dapat. Waktu kuliah saya bukan orang yang termasuk gabung di organisasi ya. Hmm, Gabungnya itu udah mau selesai. Nah, tapi setelah membangun komunitas ini, percepatan membangun relasi itu cepet banget. Nah, hmm, ada yang dengan komunitas itu awalnya salah satu peserta dia pemalas. Pemalas itu dalam artian malas membaca, terus semangatnya naik turun, nggak ada yang memotivasi, kayak nggak ada mentor, tapi melalui komunitas itu hmm. bisa lebih semangat lagi, bisa lebih berkarya, itu salah satu kebanggaan tersendiri. Ya betul. Karena Kalau kalau seandainya bisa memotivasi orang banyak, itu hmm, hanya satu ya. Kalau misalkan dikumpulkan satu grup dengan permasalahan yang sama dan dikasih materi yang sama, itu kan luar biasa. ya, 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 ya. Iyalah, karena satu minat ya, satu minat, jadi otomatis Ya, pengen berlomba-lomba merekanya. Luar biasa. mm, Eh, kalau si Neni sudah bikin buku, udah, sudah berapa nih bukunya? udah ada 5, yang antologi 4, Hmm, antologi antologi udah 20-an, kalau solo udah 4 Bang. wih, banyak tuh berarti. Udah 24 buku berarti ya? Iya, buku buku antologi yang pertama udah masuk ke Gramedia dan itu masuk cetakan ketiga kali, Bang. Oh, keren, 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 keren. Jadi waktu pertama kali mentor saya bukan offline tapi online. Waktu itu beliau lagi kuliah S2 di Paris melalui online. Dia Hmm, membimbing saya. Nah, dari semangat beliau, dari kesabaran beliau mengajari satu persatu kesulitan, jadi bisa membimbing yang lain juga, bisa memotivasi belajar melalui mentor saya. oh, ternyata zaman sekarang kalau Jadi belajarnya itu dulu otodidak hmm, Bang, nggak ada oh kayak tidak ya? sekarang kan enak banget ya Zoom, Iya. otodidak gitu, lihat di YouTube, terus japri teman satu-satu, pokoknya ngerasa perjuangan banget lah. Hmm, fiksi atau non fiksi? Lebih ke non fiksi. Oh iya, iya, iya. Nah ya, kalau anggota komunitasnya lebih banyak mereka nulis fiksi atau non fiksi kebanyakan? Sama sih, Hmm, ada yang lebih ke fiksi, ada yang ke non fiksi. Jadi satu buku antologi itu kami tidak memilih ini khusus non fiksi, ini khusus fiksi, tapi digabung jadi satu. Kenapa? Karena itu kan karya. Jadi kalau misalkan dibeda-bedain, kayak membenturkan skill mereka. Ya udah digabung jadi satu. Yang penting temanya sama. hmm, oke, oke. Yang penting mereka mau menulis dulu ya. Karena emang Ya, targetnya di situ. tantangan menulis itu kan kalau seandainya mereka nggak punya bahan bacaan itu apa jarang membaca itu kan sulit untuk mengeluarkan ide-ide yang ada di kepala mereka. Mungkin makanya tadi ada salah satu programnya tadi adalah diskusi tadi. Nah, diskusi Ruang itulah baca. ya ruang baca tadi kan. Nah, di situlah mereka akan keluar ide-ide mereka dan
ketika kalau seandainya ada mentor, ya, ini penting juga nih kalau ada mentor ya, itu akan mempercepat. Kalau seandainya nggak ada mentor, emang kita agak lama. Apalagi kalau seandainya Ya, istilahnya kalau hilang ide itu apa ya? Eh, blok. terblok kalau bahasa Nah, iya. gaulnya, terblok. Nah, water block itu kan kita bahkan pengen menyerah gitu. Nah, maka dengan adanya Ya, mentor, dengan adanya komunitas, kan bakal lebih termotivasi ya. Kalau misalnya ada teman yang udah pengen selesai, udah bakal selesai, kita tuh bakal bisa lebih terpacu nih. Nah, jadi ini mungkin rekomendasi lah untuk yang pengen jadi seorang penulis, ingin membuat apa buku, enaknya bergabung komunitas. Abang dulu pernah juga loh bikin komunitas yang namanya Writerpreneur School. Tapi karena itu hanya berjalan beberapa dan ketika dituangkan atau dilemparkan ke publik, banyak juga yang minat itu, bahkan bayar malahan pada waktu itu. Nah, ternyata waktu itu karena banyak kegiatan sehingga tidak berjalan. Nah, ini kalau misalnya ini fokuskan, insya Allah bisa punya manfaat yang besar ini. Nah, mungkin si Neni bisa menjelaskan nih tentang literasi di Indonesia nih. Ya, ini kan eh kita tahu lah ya di Indonesia tuh literasinya kurang. Nah, mungkin bisa berikan pendapatnya tentang literasi di Indonesia. sejauh yang Neni amati saat ini Indonesia memang kalau menurut penelitian ya Bang, kita 0,01 minat bacanya. Cuman tergantung lagi minat bacanya itu dalam hal apa. Ya. Kalau di tahun 2021-22 ini minat baca sepengetahuan ini bertambah karena mereka lebih suka ke novel gitu. Kalau minat baca buku yang cetak itu memang berkurang. Tapi kalau secara aplikasi itu insya Allah kayaknya mereka gencar membaca novel. Tapi kalau Hmm. buku-buku yang ilmiah kayaknya Bang yang perlu ditingkatkan lagi. Kalau secara novel udah lumayan. Hmm. Ya. Indeks baca Indonesia itu bukan 0, apa? Bukan 0,1, Pak, malahan 0,001 ya. Ya, jadi artinya dari 1.000 orang Indonesia, hanya satu orang yang memiliki minat baca yang tinggi. Ini tentu sangat miris sekali. Apakah karena buku bacanya kurang, atau karena memang tidak tertarik, atau gimana ya? Pokoknya kalau yang paling banyak itu di dunia kalau tidak salah Amerika ya. Setelah Amerika baru Jepang gitu kan. Nah, dan mereka terbukti mereka jadi memang cerdas. Jadi itu permasalahan literasi. Nah, kalau kan kan kita udah tahu nih, ternyata minat baca orang Indonesia ini jarang nih. Nah, sementara sini ini malah membuat komunitas menulis itu. Padahal yang membaca saja mereka sulit ini. Nah, itu merasa nggak ketika kita ajak mereka nulis, itu mereka tuh bakal karena minat bacanya kurang, itu justru menghambat nih. Ada nggak merasa seperti itu ketika menggerakkan mereka untuk menulis? Ada Bang, jadi semenjak tahun pertama sampai sekarang itu merasa hal-hal yang sifatnya teknis, hal-hal yang masih pemula banget tuh kayak harus diajari dari awal, sedangkan kita secara pelajaran bahasa Indonesia itu dari SD sampai perkuliahan kita diajarin loh. Hmm. Kayak KBBI, PUB itu kan hal-hal yang bahasanya agak pemula banget, itu harusnya udah bisa, tapi setelah diajak nulis buku yang seperti itu sih ada yang belum tahu, banyak yang masih salah, itu yang menjadi kendala kami, itu yang menjadi hambatan. Tapi sejauh ini kami mencoba untuk membantu teman-teman dengan berdiskusi, dengan memberikan flyer, penulisan huruf kapital itu seperti apa, penulisan EYD yang benar itu seperti apa. Nah, Hmm. semoga dengan memberikan materi seperti itu bisa mengurangi sedikit permasalahan teman-teman pemula yang ingin menjadi penulis. Ya penting juga nih karena Kalau dibilang hmm, ya terus itu menjadi masalah, itu masalah besar, masalah besar. hmm, ya karena orang kan melihat juga kan baca juga. Kalau yang orang yang nggak ngerti mungkin dia biasa-biasa aja dalam melihat tulisan yang salah. Tapi kalau seandainya orang yang memang kritis itu menjadikan buku kita itu jelek di mata dia gitu kan, merendahkan branding kita juga. Tapi kalau bang sih kalau dalam dalam rangka memotivasi mereka untuk menulis, mereka itu barangkali eh, nggak terlalu lah, nggak usah lah terlalu mikirkan EYD itu tunggu dulu gitu. Karena apa pernah melihat lo buku yang
mungkin si Neni pernah juga baca buku Raditya Dika. Itu buku dia itu Iya. tidak menggunakan EYD gitu. Dia menggunakan kata lo gue gitu kan, gue-nya pun pakai G dan W saja, titik komanya nggak tentu, di mana cuman DMNNA, DMNA, di mana, tapi malah diterima di pasaran itu. Padahal nggak menggunakan EYD. Nah, gimana nih si Neni melihat hal itu kan? Apakah memang di era sekarang kepenulisan itu nggak terlalu melihat EYD-nya, tapi melihat sesuatu yang lain itu. Nah, gimana nih menurut si Reni? Kalau perspektifnya ini kembali ke niat setiap penulis ya. Jadi Oh, setiap orang itu ingin menulis hanya ingin karyanya dibaca. Ada yang benar-benar harus sesuai KBBI dan PUB. Kembali ke niat penulis, niatnya mau seperti apa? Dikenal apakah baik secara KBBI dan PUB-nya, apakah hanya sebatas ingin menginspirasi, ingin membuat karya, ingin hanya membuat novel gitu. Kembali ke niat di awal. ya Kalau betul. misalkan harus bisa semua itu kayaknya nggak mungkin deh karena keterbatasan ini kan materi, ada yang semangatnya berkurang, setiap orang kan punya permasalahan yang berbeda, jadi kalau dituntut harus sempurna dulu baru menulis itu agak susah. Ya, betul, sepakat, sepakat. Karena kalau pengen sempurna dulu baru bisa nulis, nggak bakal ada tulisannya ya. Jadi penting kita kita keluarkan dulu tulisan kita, ya. Satu buku. Biasanya kalau udah bikin satu buku tuh tertantang untuk bikin buku kedua, ketiga, empat, lima, dan seterusnya. Ya. Kalau ini punya target nggak mau nulis berapa buku rencana ini? Ada rencana target kalau bisa sih 1 bulan satu buku gitu, tapi Wih. dalam realisasinya itu semua tidak terlaksana gitu. Minimal kalaupun tidak bisa 1 bulan satu buku, 1 tahun satu buku, Bang. Ya, boleh, Kalau boleh. permasalahan dulu kan kita bingung mau nerbitkan di mana. Nah, kalau sekarang itu udah banyak banget platform yang bisa kita jadikan tempat belajar dan bisa langsung menerbitkan di sana dan bisa mendapatkan uang. Jadi untuk penulis pemula jangan khawatir karyamu tidak dibaca, jangan khawatir tulisanmu hanya ada di dalam laptop, tapi banyak pembaca yang sedang menunggu tulisanmu. Hmm. Apa juga pernah dapat quotes ya, buku itu adalah kartu nama terbaik gitu. Ini bagus ini ya, karena kita barangkali tidaklah seorang apa-apa itu. Abang dulu pertama kali mulai berani show up itu setelah abang nulis buku pertama itu. Nah, itu menjadi branding abang, sehingga abang berani untuk menjual sebagai seorang pembicara publik gitu. Nah, makanya cocok nih quotes tadi bahwasanya eh, buku itu adalah kartu nama terbaik. Nah, jadi kalau kita pengen nulis, kalau kita pengen punya branding yang baru kan, selama ini mungkin kita dianggap biasa-biasa saja. Tapi kalau kita udah nulis buku, biasa tuh kita udah langsung melejit aja tuh. Apa namanya, dianggap itu paling keren lah. Nah, tapi kalau seandainya kita memang memang isi dari buku kita itu memang keren, ya no problem dengan kita memiliki branding itu. Nah, mungkin bisa nggak Neni memberikan tips nih untuk para penulis pemula yang mereka ingin menulis buku tapi nggak tahu nih mulai dari mana nih. Bisa, silakan dijelaskan. Bagi para penulis yang masih pemula, pengen menulis buku, tulis aja apa yang ada di pikiran. Hmm. Jadi kendala kita sebagai penulis pemula kan ini mulainya dari mana ya? Baru nulis 1 paragraf itu sudah dihapus. Nah, saran saya saran saya tulis aja apa yang ada di pikiran. Nggak usah dipikirkan yang EYD, KBBI itu berjalan seiringnya waktu. Kita tidak Hmm. bisa langsung memahami semua. Bahkan saya pun sampai sekarang masih harus belajar lagi. Hmm. Terus ketakutan yang lainnya merasa karya tidak dibaca. Teman-teman, Bunda Asmana dia bisa bestseller itu karena dimulai dari sekarang. Kalau takut karyanya nggak dibaca, ngapain ditulis, ngapain dipublish. Jadi ya sembari dikritik, kita sembari belajar juga. Kalau menunggu sempurna, menunggu kita bisa semuanya, nggak ada karya. Jadi tulis aja apa yang ada di pikiran, sekalian konsistenin membaca, terus gabung di komunitas, sering diskusi sama temen. Hal itulah yang membuat kita
lebih bersemangat, wawasan kita juga menambah. Nah, kalau misalkan kita baru penulis pemula, terus baru nulis di beberapa platform atau kita cetak buku, banyak yang kritik, kita langsung dan ya kalau saya sih jadikan sebagai pelajaran. Nah, dari kritikan itu kita bisa berkembang. Tanpa kritikan kita tidak bisa berkembang. Ya. Dalam hal yang positif ya kritikannya gitu. Kita berpendapat, oh kritikan ini tidak menjatuhkan saya, tapi sebaliknya gitu. Betul, betul. Eh, penulis favorit Neni siapa? Penulis favorit Ahmad Rifai Rifan. Jadi Oh, ada buku beliau itu yang judulnya Jangan aku Pernah sibuk. Menyerah kalau nggak salah. Jadi bukan. Oh Jadi ya. ada 10 indikator yang menyebabkan kita menjadi orang di bawah rata-rata. Jangan mau jadi orang di bawah rata-rata. Itu judulnya. Kurang lebih itulah. Jadi isinya itu ada 10 indikator yang jadi penyebab kita menjadi orang rata-rata. Salah satunya tidak berani maju. Nah, dari 10 indikator itu sebelum membaca biasa aja kan Bang, tapi setelah membaca dari 10 indikator itu ternyata saya hampir masuk semua. Jadi berangkat dari situ, wah ini nggak bisa nih kalau jadi orang rata-rata, jadi orang biasa, jadi orang yang tidak bermanfaat, kayaknya rugi. Nah dari sana mencoba untuk menambah wawasan lagi, akhirnya salah satu resolusinya bangun komunitas ini. Yang menyemangatin juga dari buku Ahmad Rifai Rifan, beliau benar-benar produktif. Jadi beliau itu Bang ternyata jurusan waktu kuliah bukan jurusan bahasa Indonesia. Ya, teknik lah kalau salah. Nah, iya, latar belakangnya itu bukan dari bahasa Indonesia, di kuliah S2 baru dia ngambil bahasa Indonesia. Nah, ini kan luar biasa. Sempat berpikir kok bisa ya orang bukan jurusannya bisa nulis buku. Ternyata setelah dibaca beberapa bukunya itu bisa begitu karena dia sering menulis, waktu kuliah sering latihan juga, belajar otodidak. Nah, belajar dari sana juga. Ya. Kalau tidak Kalau salah, anak zaman sekarang mungkin masih ada yang berpikir kalau menulis itu karena bakat, tapi hmm, kalau prinsip saya menulis itu bukan karena bakat, menulis itu bisa diasah asal kita mau konsisten, insya Allah bisa. betul, betul. Iya, konsisten. Karena di situ kita belajar sebenarnya kan. Dan nama Rifa ini kalau tidak salah dia udah nulis buku itu 50-an apa ratusan ya, saya lupa tuh. Memang pernah pernah dengar juga dia podcast dia itu. Dia jelasin seperti itu kan. Dan usia dia masih belasan tahun pertama kali nulis buku itu usianya masih belasan tahun. Dan sekarang udah belum nyampe 30 tahun juga tuh. Masih 20 tahunan ya kalau tidak salah usianya itu. Nah, dan akhirnya dia masih tetap produktif dalam menulis, sudah banyak karya-karyanya. Kalau ini hobinya bacanya buku non fiksi berarti ya? Ya, Non bukan fiksi. fiksi. Kalau fiksi, Karya Bang Ahmad Rifan. Kalau fiksi lebih ke ini sih baru-baru belakangan ini ya. Itu hmm, karyanya Kang Abik yang oh, judulnya Bidadari Bermata Bening. oh, oke, oke, oke. Iya, ya. Kalau abang betul sih, Kang Apik itu luar biasa dalam dalam fiksi. Abang juga termasuk yang mengagumi lah dari buku Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, apalagi itu. Itu hampir berapa buku beliau itu sudah dibaca semua itu. Memang menarik. Dalam penulisan dia itu pasti latar belakangnya itu luar negeri semua, kebanyakan ya luar negeri. Nah, dan dia bisa meramu dengan baik sehingga kita jadi tergambar suasana luar negeri. Oke. Terus kita akan tanya tentang tantangan dunia literasi nih, di masa sekarang. Kan sekarang kan era teknologi ya, era digital nih. Orang tentu akan lebih nggak tahu sih ya. Memang masih ada yang tetap bakal hobi membaca. Abang pun juga masih tetap hobi membaca. Tapi dengan adanya dunia digital ini, itu tentu semakin memanjakan kita dalam menerima informasi. Nah, gimana nih Neni melihat hal itu? Apakah menjadi tidak bersemangat dalam menulis? Justru karena kecanggihan teknologi yang membuat kami semangat. Hmm, Karena dengan adanya fasilitas yang lengkap, seharusnya kita lebih
lebih bersemangat lagi karena udah dibantu. Tantangan terbesarnya kalau dalam kepenulisan Neni lebih menyorot yang plagiat, jadi kayak buku bajakan itu agak sedih. Menulis satu buku itu bukan hal yang mudah. Bang Wasril pasti pernah merasakan itu. Iya. Nah, ketika sudah jadi buku itu misalnya kayak Bang Ahmad Rifai bukunya udah bestseller, terus tiba-tiba misalnya ada yang bajak, itu kayak wah, ini orang tega banget sih gitu. Lebih kayak pencuri karya itu kan kalau ada misal mencuri sangat dilarang. Nah, itu. Terus kalau di platform kayak kita udah nulis nih, tiba-tiba karya kita tuh ada di karya orang lain dan itu nama penulis lain, itu sih tantangannya, Bang. Betul betul betul. Apa pernah lo ngecek ngecek iseng-iseng aja ngecek kan Wasit Tanjung di Google itu. Salah satu yang muncul itu ada buku abang dijual di salah satu marketplace gitu. Harganya sangat murah sekali. Waduh, siapa nih yang jual itu kan? Ya, pertama bangga sih bangga ternyata ada juga yang mau jual kembali ya. Nah, tapi agak ini juga aduh, padahal bukunya bisa apa kan kita bisa dapat untung sebenarnya dari situ, tapi karena udah diplagiat ya udahlah, enggak apa. Tapi lagi-lagi kembali kepada niat ya ini ya. Kalau seandainya dia Ya, ya diplagiatkan, tapi sementara niat dia ya ada apa lah gitu kan. Yang penting ilmu saya disampaikan ya itu no problem gitu kan. Oke. Terus harapannya nih ya harapannya kalau seandainya kita pengen menggerakkan komunitas ya kan. Ini kan menggerakkan komunitas ya, anak-anak muda gitu kan. Dan eh kita pengennya kan anak-anak muda ini memiliki apa ya? Mereka tuh punya potensi dan mereka salurkan. Selama ini kan mereka enak lah yang mereka ikut komunitas, yang nggak ikut komunitas gimana? Mungkin mereka bisa bergerak sendiri, tapi agak lamban gitu kan. Nah, harapan si Neni tentang terhadap pemuda di secara umum nih, apa harapannya? harapannya sih kalau merasa belum ketemu tempat untuk berkarya, berdiskusi, segera mencari. Karena sekarang tidak ada batasan untuk kita. Udah ada media sosial, kecanggihan teknologi, jangan hanya digunakan untuk hal-hal yang negatif, tapi digunakanlah untuk yang positif. Sukses Hmm. itu untuk semua orang, tidak hanya orang yang berpendidikan, tapi kita yang tidak berlatar belakang pendidikan, misal yang di desa itu juga bisa sukses gitu. Dengan catatan kita harus semangat terus mencari ilmu, konsisten dalam hal bidang yang kita sukai. Insya Allah itu akan lebih mudah bagaimana kedepannya nanti. Hmm. Kalau tantangan anak muda kira-kira apa ya? Sepengetahuan ini. Tantangannya melawan rasa malas. Iya 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 iya. Malas membaca, malas menulis, malas mencari ilmu, malas berdiskusi. Kalau punya lingkungan yang bagus, is okay. Tapi bagaimana dengan mereka yang lingkungannya kurang mendukung, orang tuanya kurang mendukung, terus secara pribadi juga tidak ingin berkembang, itu tantangan tersendiri buat para pemuda. Hmm. Dan kalau seandainya nih ada pemerintah yang atau pejabat atau bupati mungkin atau wali kota datang ke tempatnya Neni ya di komunitas. Neni inginnya memberikan saran kepada pemangku kebijakan tuh apa yang ingin Neni berikan saran? Uh, Pemerintah menyediakan satu tempat, baik itu buku bacaan dari anak-anak, orang tua sampai dewasa. Boleh dari kayak perpustakaan. Kalau sekarang kan Bang, perpustakaan yang sejauh ini Nani lihat bagi Nani ya kurang menarik. Jadi coba buat inovasi baru perpustakaan yang menarik gitu. Judul-judulnya tuh yang fenomenal, yang sesuai dengan zamannya. Terus cover-covernya tuh yang menarik. Tempatnya tuh didesain dengan bagus, dengan rapi. Kalau sekarang kan perpustakaan secara Nani pribadi ya, jadi sering ke perpus baru masuk kayak ya gitu. Nah, coba perpustakaan yang apa ya, kalau kita ke kafe itu kan menarik, ada musiknya, ada sesuatu yang membuat pemuda itu tertarik.
Nah, Hmm. kenapa pemuda itu malas membaca, malas ke perpus? Salah satunya mungkin tempatnya kurang menarik bagi mereka. Apalagi anak milenial itu kan tipikal yang cepet bosan ya, Iya. sesuatu yang menantang. Nah, kalau misalkan ke perpus dengan ya budaya yang seperti itu, dengan sistem yang seperti itu, kayaknya agak sulit. Jadi harapannya dengan pemerintah membuat perpustakaan baru atau itu inovasi juga nggak masalah sih. Yang penting konsepnya baru, bisa Hmm. konsep dengan anak zaman sekarang. Iya, betul betul. Ada kafenya barangkali ya. Hmm. Ada, jadi mereka tuh bisa sambil baca sambil, memang kita payah loh nyari tempat nongkrong yang ada banyak bukunya itu. Dulu pas abang apa ikut seleksi duta baca itu, salah satu yang abang ini kan tuh pengennya perpustakaan tuh emang dirombak gitu kan. Kita pengen juga nih di setiap perpustakaan tuh ada tempat podcast itu, yang mereka membahas isi buku gitu kan. Nah, Ya, bahas bahas buku, beda buku. Kalau di luar negeri itu kan ada TEDx ya, TEDx, tempat apa orang mempresentasikan isi buku atau membedah buku. Nah, di perpustakaan di Jambi belum ada seperti itu. Perpustakaan Jambi bersifat pasif ya, bersifat pasif nih. Nunggu datang, oke. Nah, tapi kalau seandainya ya. kita memang apa namanya itu, menginginkan anak milenial datang ke perpustakaan, maka mereka harus apa ya? Mengimbangi apa yang diinginkan sama milenial gitu. Ya salah satunya kata nenek tadi bisa bikin sesuatu yang mereka tidak bakal membosankan kan. Ya betul lah, anak milenial itu kalau kita baca literasi itu mereka tuh cepat bosan. Nah, jadi perlu ya adanya eh, reformasi di dalam wajah perpustakaan di daerah kita. Oke, baik. Mantap, mantap ya. Nih kalau seandainya komunitas-komunitas seperti ini banyak gitu kan. Apa yakin sih pemuda-pemuda itu mereka berani untuk apa namanya? Mengeluarkan potensi mereka. Nah, dengan adanya komunitas ini barangkali bisa mempercepat apa namanya peningkatan literasi di Jambi. Nah, ini kemungkinan rencana ke depan itu komunitas ini akan bergerak ngapain lagi nih rencananya ke depan? Yang selain yang sudah dilakukan selama ini, nah mungkin ada nggak rencana ke depan, planningnya apa nih yang sudah Untuk terbayangkan? saat ini kami membuat rencana lebih kayak ke web, bangun Website. web. Jadi teman-teman itu nulis tidak hanya dijadikan buku, Mm-mm. tapi penulis yang ada di komunitas itu diarahkan menulis di web. Hmm. Nah, kalau mereka bisa konsisten, mereka bisa dapat cuan dari sana. Oh, oke. Kemudian nanti ada sistem bedah buku. Bedah Hmm. buku di antara penulis dimasukkan ke YouTube itu untuk target ke depan, Bang. Hmm. Oh, sekarang belum belum ada ininya ya? Jadi Belum belum ada belum akun YouTube-nya ya? karena Oke. itu tadi fasilitasnya belum mendukung. Jadi berjalan sesuai kemampuan kami dan karena kesibukan para founder jadi untuk sementara YouTube belum diaktifkan, kami sedang menggiat Instagram. Oh, oke. Oke. Itu yang foundernya satu lagi itu sekarang tinggalnya bukan di Jambi berarti ya? Di Kerinci berarti itu ya? Di Jambi, Oh, asalnya di dari Jambi. Kerinci. Beliau dosen Oh. UIN. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Dan agenda rutin kalian setiap hari apa biasanya? Kalau di grup itu setiap malam minggu. Hmm. Kalau di kelasnya sebulan itu 4 materi. Hmm. Jadi seminggu sekali materi. Beda-beda sih Bang, tergantung program yang diikuti. Kalau kelas menulis intensif itu mereka dapat 8 materi Hmm. dalam waktu sebulan. Oh, dan dibimbing sampai buku selesai gitu ya? Oke, bagus, bagus. Mantap, mantap. Ya, mungkin closing statement-nya nih. Ini, silakan. Bagi para pemuda yang ingin berkarya, jangan takut karena kalau kamu takut tidak akan bisa berkembang. Hmm.
Oke. Dengan Ya. kita berkarya, kita Mm-mm. bisa menjadi orang yang bermanfaat, kita bisa bertemu banyak orang, kita bisa lebih bersemangat hidup. Jadi kalau kita nggak punya teman, nggak punya prestasi, cobalah bangun komunitas salah satunya. Itu bagian dari prestasi juga. Ya, betul betul betul. Kita butuh orang lain yang bisa memotivasi kita ya. Baik, terima kasih pada hari ini yang sudah eh, berdiskusi pada kesempatan kali ini tentang literasi. Semoga kedepannya nanti kalau seandainya ada undangan lagi bisa nimbrung kembali ya. Baik, kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.